Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Senin 22 Juli 2024. Hari ini kita rayakan pesta Santa Maria Magdalena. Ia berasal dari desa Magdala. Ia dikenal sebagai perempuan yang dibebaskan Yesus dari roh jahat dan kemudian mengikuti Yesus dan melayani Yesus dan para muridnya. Ia juga yang ikut berdiri di kaki salib ketika Yesus disalibkan. Ia juga yang pergi ke kubur untuk menjenguk makam Yesus. Dan akhirnya ia yang pertama kali mendapatkan warta kebangkitan ketika ia ke kubur dan tidak mendapati Yesus. Maka ketika ia berpaling karena sapaan Yesus, "Ibu, siapakah yang kamu cari?" Dan Maria mengira orang itu adalah penunggu taman. Maka Maria menjawab, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Dan kemudian Yesus menyapanya, "Maria." Dan ketika disapa dengan nama Maria, Maria segera sadar bahwa itu adalah Sang Guru. Dari bacaan yang pertama digambarkan kisah dari Kidung Agung, bagaimana kekasih akan mencari jantung hatinya, dan bila telah menemukan, ia akan sangat bersuka cita. Saudari-saudaraku terkasih, kedekatan Yesus dengan manusia digambarkan sebagai sepasang kekasih yang terus-menerus mencari jantung hati sang kekasih. Selama belum menemukan, sang kekasih tidak akan tenang. Maka Maria Magdalena menunjukkan kecintaannya dengan tetap mencari Yesus. Ia ke kubur
untuk mencari Yesus. Dan ketika tidak menemukan, ia pun bertanya kepada Yesus yang dikira tukang kebun, "Tuan, di mana Tuan meletakkan biar aku dapat mengambilnya?" Maria terus berusaha untuk mencari jantung hatinya, kekasihnya yang adalah Yesus sendiri. Segala usaha ditempuh untuk mendapatkan, menemukan sang jantung hati. Namun yang menarik adalah ketika Maria bertemu Yesus dan disapa, "Ibu, siapakah yang kamu cari?" Maria tidak mengenal Yesus. Pertanyaan yang boleh kita ajukan, mengapa Maria tidak mengenal Yesus? Padahal ia cukup dekat dengan Yesus. Bahkan Yesus dikira tukang kebun, penunggu taman. Sekali lagi pertanyaannya, mengapa Yesus tidak dikenal oleh Maria? Rupa-rupanya sekalipun Maria Magdalena mencari Yesus, namun ia tetap berada di dalam pola pikirnya. Yang di pikiran Maria adalah Yesus Tuhannya wafat, selesai. Dan kebanyakan orang waktu itu, para murid, mempunyai pikiran yang sama. Kleopas, salah seorang yang berjalan ke Emmaus, juga tidak mengenal Yesus. Karena pikirannya Yesus mati dibunuh, selesai. Maka kalau kita hanya terkungkung pada pola pikir kita, kita tidak akan sampai pada pengalaman kebangkitan. Kita tidak akan menemukan jantung hati kita. Dan lihat, ketika Yesus menyapa Maria, Maria langsung mengerti, itu sang guru, Rabuni. Mengapa? Karena Maria titen mengerti sapaan itu sapaan dari sang guru. Hubungan yang erat membuat Maria mengerti titen dialah sang guru. Orang yang titen mengerti pribadi tertentu karena mereka mempunyai relasi yang erat dengan orang, maka ia mengerti sapaan-sapaan khas. Dan akhirnya Maria mengenal Yesus. Untuk itu kita boleh bertanya, selama ini apakah saya titen mengerti sabda Allah dan kehendaknya, sehingga kita akan dapat melaksanakannya?
apakah selama ini kita hanya berpikir memakai pola pikir kita sendiri, ataukah kita mencoba mengerti kehendak Allah agar akhirnya kita terbuka pada kebangkitan. Marilah kita membuka pola pikir kita terhadap pola pikir Allah, agar akhirnya kita mengerti sabda dan kehendak-Nya. Dan semoga kita mampu terus mencari jantung hati dengan segala ciri-cirinya, dan meninggalkan pola pikir kita untuk melihat mencapai pola pikir Allah, sang jantung hati kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau menjadikan kami kekasih-Mu, jantung hati yang diharapkan tetap bersatu. Semoga kadang iman kami lemah ini Engkau kuatkan, Engkau dorong, Engkau hidupkan, sehingga kami terus mencari jantung hati untuk keselamatan. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu mengurai, yang kesulitan ekonomi Engkau bantu usahanya agar berhasil. Dengan demikian, mereka akan tetap merasakan kasih-Mu. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudariku terkasih, saya dorong, saya ingatkan untuk selalu menjalankan pola hidup sehat. Kalau kita sehat, keluarga sehat, lingkungan sehat, sama sehat. Terima kasih untuk semua peran panjenengan dalam menghidupi gereja dengan doa-doa, dengan tenaga dan karya, dengan dana. Terima kasih untuk cara panjenengan ambil bagian dalam kelompok-kelompok, dalam kegiatan-kegiatan, maupun dalam ulang tahun paroki. Mari kita dukung panitia ulang tahun paroki di dalam kegiatan maupun penggalangan dana. UMK saya undang untuk ikut dalam UMK Camp tanggal 3 dan 4 Agustus. Ketua lingkungan saya ingatkan agar mengirimkan UMK-nya dalam pertemuan itu. Kita juga ambil bagian dalam kegiatan donor darah dalam rangka ulang tahun paroki. Pendek kata, mari kita terjun dalam gereja lewat kelompok-kelompok, lewat kegiatan, lewat apapun juga, agar akhirnya gereja semakin hidup.
Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.